FYI, jam kerja gue di kantor baru tuh fleksibel. Jadi gue bisa jemput doi bolak-balik kantor, ngajak dia makan malam, atau ya sekedar jalan-jalan aja cari angin sebelum mengakhiri hari. Cuma nih ya, yang gue sayangin tuh, gue amat sangat penasaran sama hal-hal yang gak gue ketahui dari si Zalwa. Dia tuh tertutup banget soal hubungan ini dan keluarganya. Katanya sih ortunya pemuka agama gitu, makanya jadi kayak ribut gitu dah kalau ketahuan pacaran. Bahkan nih ya, selama gue pacaran sama doi, gue gak pernah sekalipun tahu persis rumahnya di mana. Kalaupun nganterin balik, ya gak sampai rumahnya, tapi sampai gangnya doang. Bukan main dah nih kucing-kucingan dalam berhubungan. Ya saat itu yang gue pikir udah bisa dapetin cewek secakep dia aja udah syukur banget lah. Urusan keterbukaan soal keluarga dan hubungan ini gue yakin bakalan pelan-pelan jelas kok. Jujur, gue salut banget sama si Zalwa. Kalau gue lagi sakit, dia bela-belain ke tempat tinggal gue buat jenguk. Jadi gue ngerasa hubungan gue sama dia berjalan dengan baik. Ya seenggaknya buat beberapa waktu. Sampai suatu ketika hubungan gue sama si Zalwa merenggang. Eits, ini bukan karena orang ketiga loh ya. Ya kali cewek secakep dia gue sia-siain. Kalau nggak salah waktu itu setelah 8 bulanan pacaran lah. Mendadak tiba-tiba mantan atasan gue ngirim CV ta'aruf ke gue. Terus bilang gini, "Bro, ente mau nggak Ane kenalin sama bawahan Ane di kantor?" Gue jawab tuh, "Waduh pak, saya pikir-pikir dulu dah. Belum tanya juga ke ortu." Gue kayak ngeles gitu jawabnya. Soalnya ada hati yang gue jaga cuy, si Zalwa. Apalagi kalau boleh jujur, saat itu juga gue emang belum kepikiran nikah. Terus gue juga penasaran, si Zalwa sebenarnya ada niatan serius gak sih sama gue? Ya gue ceritain lah ke dia terkait apa yang gue alamin nih. Ternyata respon dia malah nyuruh gue buat lanjut. Dalam hati gue, maksud lo? Akhirnya gue ngarahin obrolan buat ngelurusin ke dia dan nanya sejelas-jelasnya ke Zalwa, "Emang lu gak akan serius sama gue apa?" Nah, di sini nih kampret momennya. Akhirnya dia baru cerita tentang keluarganya. Kalau dia itu bisa dibilang syarifah. Gue diceritain tentang keturunannya lah. Terus adatnya juga kayak gimana. Terus gue auto kayaknya hubungan ini mentok nih, gak bisa dilanjutin. Gue yang gak pernah tahu tentang gitu-gituan kayak heran aja. Ternyata masih ada ya orang yang kayak gini. Pantas nih orang dari awal deket kayak tertutup banget tentang keluarganya. Intinya dia bilang kalau nggak ngikutin nasab keturunannya, hubungan dia sama siapapun pasti bakal ditolak. Walaupun sebenarnya dia sendiri kurang setuju dengan adat tersebut, tapi dia nggak mau ngelawan orang tuanya. Ya Tuhan, gini amat kisah cinta gua. Kalau boleh jujur, gue kesel jir. Kayak agak sia-sia hubungan gue selama ini. Kalau dia udah tahu gitu, kenapa dia masih ngerespon waktu gue deketin? Cuma ya udahlah ya, gue cuma res-resan rengginang di alam semesta ini. Toh, gue juga kalau ada di posisi dia belum tentu bisa bertahan dengan kondisi kayak gitu. Akhirnya ya gue hargai pilihannya dia. Dan kita mulai jarang ketemu, jarang kontakan. Terus akhirnya menguap gitu aja hubungan kita. Bagian tersedihnya, gak berselang lama setelah perpisahan gue sama Zalwa, tahu-taunya dia malah lamaran jir. Mana di-upload di story pula tanpa embel-embel close friend. Ya tapi mau gimana lagi. Jujur, gue udah berusaha buat ikhlas. Meskipun sakit, ya gue harap dia bahagia dengan pilihannya. Dari sini gue sadar, kadang usaha sekeras apapun gak melulu membuahkan hasil yang kita inginkan. Tuhan mungkin punya rencana yang lebih baik buat gue, buat Zalwa, dan buat lulu pada yang dengerin cerita ini. Karena jodoh itu ada di tangan Tuhan. So, gue pamit dulu ya. Mau lanjut ngegalau nih. See you sobat GPC. Sungguh kisah yang meremukkan hati. Tapi jangan risau, karena masih banyak ikan di lautan ini. Jika kalian suka dengan kisah ini, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel Gua Punya Cerita. Ciao.